Nah, yang kedua ada yang disebut amal tarikat. Ini sudah biris yang pertama tadi, maka namun pertama tadi belum biris lagi, kada usah masuk ke amal tarikat ini. Nah, birisakan dulu tobat, birisakan perintah Allah dilaksanakan, larangannya dijauhi, istiqamah, hanyar amal tarikat. Apa amal tarikat itu? Manfaatnya li islahil qalbi, untuk membaguskan hati. Kalau amal syariat untuk membaguskan anggota, amal tarikat membaguskan hati. Dengan apa membaguskan hati itu? Dengan apa amal tarikat itu? Satu, dengan ikhlas. Ikhlas. Melakukan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Tidak ada lain selain daripada mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Titik, ingat situ. Itu ikhlas yang sebenar ikhlas. Kenapa sembahyang? Mengharapkan ridha Allah. Kenapa ampih berjudi? Mengharapkan ridha Allah. Nah, itu ikhlas. Orang yang beribadah mengharapkan ridha Allah pasti masuk surga. Tidak usah mengharapkan surga lagi. Itu sudah otomatis. Bila orang beramal mengharapkan ridha Allah, mesti ke surga, mesti selamat dari neraka. Jangan maalang-alang beramal masuk surga, itu maalang-alang ngarannya. Baik yang tertinggi lagi, beramal mencari ridha Allah, ya ke surga juga. Apa sulitnya? Sembahyang supaya Allah ridha, puasa supaya Allah ridha, bersedekah supaya Allah ridha. Nah, bila Allah ini ridha lawan kita, semuaan yang lainnya pun akan kita dapatkan, baik dunia maupun akhirat. Bersedekah supaya dipuji orang, belum tentu dapat pujian. Allah sudah pasti kada suka. Tapi kalau kita bersedekah karena ridha Allah didapat, pujian pun akan didapat dari manusia itu. Nah, pujian akan didapat. Nah, ini ikhlas. Ini sudah tarikat orang ikhlas ini. Nah, ikhlas. Jadi ikhlasnya jangan lagi ikhlas orang awam yang beramal mengharap surga, mengharap kekayaan, mengharap selamat neraka. Ada usah lagi itu. Kita beramal ini, menuntut ilmu ini, mencari keridhaan Allah. Sedikit saja mengubahnya itu. Nah, kada ada sulitnya. Kada ada sulitnya merubah tuh. Selama ini kita beramal termotivasi surga, termotivasi faidah amal. Sudah ganti. Hanya satu. Kita beramal hari ini mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu ikhlas. Yang kedua, amal tarikat itu wasidqi, kejujuran. Nah, kejujuran. Jujur dengan diri sendiri. Jujur dengan hamba Allah. Jujur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian dari amal tarikat. Jujur kepada diri sendiri. Munafik itu contoh orang kada jujur dengan diri sendiri, kada jujur dengan orang lain, menipu orang, beramal tapi mengharapkan pujian. Ini kada jujur dengan makhluk Allah. Lawan makhluk Allah kada jujur, karena makhluk Allah menganggap inya ini beribadah karena Allah, bukan karena makhluk. Nah, itu kada jujur. Kada jujur dengan Allah seperti pengakuan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ini pengakuan kita.
Inna salati bahwa sembahyangku, wa nusuki ibadahku, wa mahyaya hidupku, wa mamati matiku lillah untuk Allah. Bujur keadaan itu. Bujur keadaan. Kita hidup untuk Allah. Buktinya mana ada untuk Allah. Kita bercari untuk kekayaan. Kita mati-matian untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, untuk memuaskan nafsu kita. Mana ada karena Allah. Nah ini karena jujur dengan Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah jadi itu mesti jujur dengan Allah. Sidik. Yang ketiga, wattu ma'ninah, ketentraman hati dengan ingat kepada Allah. Tumaninah itu artinya itmi'nanun nafsi bidzikril haqq, tenangnya hati dengan menyebut Allah, mengingat Allah. Jadi tiga amal ini disebut amal tarikat. Amal tarikat. Ikhlas, beribadah semata-mata karena Allah. Yang kedua jujur. Yang ketiga tenang hati dengan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini amal tarikat. Nah jadi yang ketiga yang terakhir amal hakikat. Amal hakikat ini apa gunanya? Li islahil arwah, untuk membaguskan roh kita. Anggota tubuh bagus, hati bagus, roh bagus. Dengan apa membaguskan roh? Amal hakikat itu bil muraqabah. Muraqabah, selalu merasa dilihat Allah, selalu merasa didengar Allah, selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah ini sudah bagian amal hakikat masuknya. Kemana-mana yang bergerak merasa diawasi oleh Allah. Apa yang dia ucap merasa didengar oleh Allah. Apa yang dia lihat merasa diketahui oleh Allah. Nah ini sudah orang hakikat. Wal musyahadah, dengan musyahadah, dengan menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala melalui perbuatan-perbuatannya. Melalui alam semesta ini dia bisa musyahadah bahwa itu adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wal ma'rifati, dan ma'rifah. Nah tiga hal ini. Jadi ini untuk menjadi seorang manusia yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya, maka tiga amal ini mesti ada pada diri seseorang. Syariatnya, tarikatnya, dan hakikatnya. Amal sembahyang, satu kali dia sembahyang sudah masuk dalam ketiga-tiganya. Sembahyangnya betul menurut syariat, sembahyangnya betul menurut hakikat, sembahyangnya betul menurut hakikat. Nah itulah yang dinamakan aqimis shalah, dirikan sembahyang itu. Dirikan sembahyang, tegakkan sembahyang. Artinya apa? Sembahyang kita sesuai syariat, sesuai tarikat, sesuai dengan hakikat. Nah ini intinya ilmu. Intinya ilmu itu. Sembahyang dengan syariat saja sesuai, tapi kada ikhlas, kada ada artinya. Syariat sesuai, hakikat sesuai, tapi hakikatnya kada ada, kada berguna. Ini mesti ketiga-tiganya. Kita sembahyang mesti sesuai dengan syariat, sesuai dengan tarikat, sesuai dengan hakikat. Kalau kita sembahyang merasa bahwa kita diawasi oleh Allah, sembahyang kita menjadi bagus.
Kita nih sembahyang merasa diawasi Allah. Rukunya bagus, sujudnya bagus, tumakninahnya bagus, semuaan bagus karena merasa diawasi oleh Allah. Itu hakikat sudah masuk ke situ. Nah, jadi setiap kali kita beramal, setiap kali kita beribadah, tiga ini mesti ada. Sesuai syariat, sesuai tarikat, sesuai hakikat. Supaya amal kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, itulah merupakan bagian inti yang pertama dari kitab Al-Hikam itu. Bahwa setiap orang yang membaca kitab Hikam, menyelesaikan kitab Hikam, hendaknya dia itu mesti beramal sesuai dengan tiga amal itu. Satu amal sembahyang, ketiga-tiganya ada. Syariatnya, tarikatnya, hakikatnya. Supaya sembahyang kita menjadi sembahyang yang dapat kita ambil manfaat di akhirat nantinya.